Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Hari ini kita sudah memasuki bab kedua di semester genap, yaitu kita belajar mengenai artikel. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya istilah artikel itu apa, atau mungkin sebagian kalian sudah pernah membaca artikel di sebuah media. Nah, hari ini kita akan mengulas lebih dalam apa itu artikel. Nah, artikel adalah tulisan yang menyampaikan fakta secara objektif dan dipublikasikan ke sebuah media. Nah, jadi artikel ini isinya adalah suatu hal yang benar-benar ada, benar-benar terjadi, benar-benar suatu kenyataan, dan si penulis menyampaikannya pun secara objektif, yaitu dia tidak menyampaikan tulisan tersebut itu berdasarkan pemikiran individunya sendiri. Nah, dan penyebarannya atau publikasinya itu melalui media, baik cetak maupun elektronik. Kalau cetak itu bisa berupa koran, majalah, tabloid, dan kalau elektronik ya biasanya kita melihat di internet. Nah, di situ kan mungkin ada sebuah blog yang menuliskan artikel, atau di media sosial di Facebook itu juga sering menyampaikan sebuah artikel. Nah, kemudian kita belajar apa sih tujuan penulisan artikel. Ini ada 5. Yang pertama, menginformasikan. Nah, jadi tujuannya itu tulisan tersebut menginformasikan tentang sesuatu hal, tentang suatu peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Yang kedua, nah tujuannya mendidik. Jadi dia memberikan wawasan kepada pembaca, wawasan berupa pengetahuan atau nilai-nilai moral, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga, tujuannya menghibur. Nah, di sini juga ada ya tujuan menghibur. Dalam hal ini kemungkinan si pembaca juga ingin mengetahui sebuah informasi tersebut dan memiliki pemahaman tentang informasi tersebut, dan dia memperoleh artikel yang sesuai dengan keinginannya dan dia merasa terhibur dengan artikel tersebut. Nah, yang keempat, mempengaruhi. Nah, tujuan artikel ini mempengaruhi pembaca untuk mengikuti isi artikel tersebut. Nah, maksudnya kan artikel tersebut kan suatu hal yang sebenarnya dan tidak bersifat individu. Nah, dalam hal itu pembaca pun terpengaruh persepsi terhadap suatu peristiwa atau kejadian tersebut. Jadi dia bisa mengikuti pemikiran yang sesuai dengan artikel tersebut, atau tingkah lakunya bisa berubah dari setelah membaca artikel tersebut. Yang kelima, memberikan respon sosial. Nah, ini ya. Jadi tujuan artikel tersebut ke masyarakat itu akhirnya memberikan respon, akhirnya muncul tanggapan dari masyarakat terhadap peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi tersebut. Nah, selanjutnya, kita juga belajar ciri-ciri artikel. Yang pertama, tulisan artikel itu jelas berdasarkan fakta, karena sesuai dengan pengertiannya tadi ya. Jadi yang ditulis itu benar-benar suatu peristiwa, kejadian yang sebenarnya. Nah, yang kedua, berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah,
Jadi, kalaupun di situ ada suatu ya, hal yang pemikiran individu, nah pemikirannya tersebut itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemikirannya tersebut harus ada bukti-bukti atau data-data sebagai pertanggungjawaban. Nah, yang ketiga ini hubungannya dengan yang kedua juga ya, hampir sama. Jadi kalau di dalam artikel itu ada opini penulis ya. Nah, di sini yang disebut opini dalam artikel didasarkan hasil penelitian sebelumnya. Jadi kalau ada opini penulis, nah, jadi opininya tersebut itu harus berdasarkan penelitian. Penelitian di sini bisa berupa hasil dari pengamatan si penulis atau berdasarkan dari bacaan-bacaan yang sudah jelas sudah dapat dipertanggungjawabkan atau bacaan-bacaan yang jelas di situ merupakan fakta yang ada. Nah, itu. Kemudian yang keempat, metode penulisannya sistematis. Sistematis di sini urut ya, urut. Nah, untuk metode penulisannya ini nanti kita belajar di slide selanjutnya. Yang kelima atau yang terakhir, menggunakan ragam bahasa resmi baku. Nah, jadi bahasanya yang pasti adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia formal, yaitu bahasa Indonesia formal itu adalah bahasa baku. Di situ pasti harus lugas. Lugas itu tidak bertele-tele. Logis ya, logis jelas ya. Jadi bahasanya di situ jelas. Nah, kemudian denotatif. Denotatif ini dia adalah bahasa yang tidak menggunakan kalimat kiasan, nah, atau ambigu. Dan yang terakhir efektif. Jadi efektif di sini kita tidak akan bingung membaca tiap kalimatnya. Nah, selanjutnya, nah ini tadi ya sistematika bagian yang keempat dari ciri artikel tadi. Itu kita masuk ke struktur penulisan. Maaf, ini penulisan ya. Nah, struktur penulisan yang pertama, itu adalah pembukaan. Nah, jadi struktur atau sistematika penulisan artikel ini yang pertama jelas judul ya. Kemudian kita masuk ke paragraf. Paragraf pertama adalah pembukaan atau yang disebut lead. Nah, pembukaan ini berisi uraian peristiwa, pernyataan, rangkaian kejadian. Nah, kutipan bernyali yang menarik untuk memunculkan daya tarik. Nah, jadi awalannya ini kita sudah menyebutkan peristiwa apa yang benar-benar terjadi yang akan dibicarakan dalam artikel tersebut. Kemudian kalaupun ada pernyataan, nah, kita tuliskan kutipan, tapi kutipan di situ benar-benar kutipan yang bisa menimbulkan daya tarik pembaca. Nah, kutipannya ini kita harus menuliskan sesuatu yang benar-benar menarik. Ya, jadi si pembaca pun akan tertarik untuk membaca artikel tersebut sampai habis. Yang kedua, leher. Leher ini adalah bagian penghubung teras dengan isi materi yang berisi permasalahan yang akan diungkapkan. Jadi ini bagian ini adalah penghubung antara pembuka ke isi. Nah, bagian ini itu berisi permasalahan yang akan diungkapkan. Nah, jadi dia menyebutkan inti dari pembicaraan yang akan dijelaskan lebih dalam di bagian isi tubuh. Kemudian yang ketiga kita sudah masuk ke isi tubuh ya. Nah, bagian ini segala permasalahan yang dituangkan secara lengkap, detail, berisi dengan isi-isi yang dapat dipertanggungjawabkan dan jelas permasalahannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, bagian yang terakhir adalah penutup. Penutup ini adalah
kalimat yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan yang ringkas. Nah, penutup ini adalah ringkasan dari awal artikel, yaitu dari pembukaan sampai dengan isi tubuh itu diringkas masuk ke penutup. Nah, itu adalah struktur penulisannya. Selanjutnya, nah sekarang kita belajar ya, sama kamu membaca artikel, bagaimana cara kita bisa memahami artikel tersebut. Nah, yang pertama yaitu kita harus membaca setiap paragraf dengan cermat. Nah, setelah kita membaca judulnya, kita membaca setiap paragraf mulai bagian pembuka sampai bagian terakhir dengan cermat, ya, tanpa teralihkan dari hal-hal yang lain. Kita harus cermat membacanya. Kemudian yang kedua, mencermati kalimat pertama hingga akhir, lalu menemukan kalimat utama paragraf tersebut. Dari sini kita akan mengetahui inti-inti pembicaraan dalam artikel tersebut. Nah, itu cara memahaminya. Di sini saya juga mengungkapkan untuk kalimat utama, itu saya juga ungkapkan di sini ya. Kalimat utama bila berada, ini berada ya, bukan berasa, di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Bila kalimat utama berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Bila kalimat utama berada di awal dan di akhir disebut paragraf campuran. Nah, itu adalah jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Karena nanti kalau kita membaca artikel, kita harus mencari kalimat utama tiap paragraf supaya kita semakin jelas memahami artikel. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai artikel, anak-anak. Selain itu, selain dari video yang saya tampilkan, kalian juga harus juga harus membaca literasi yang lain yang berkaitan dengan artikel, agar wawasan dan pengetahuan kalian mengenai artikel itu semakin dalam dan semakin banyak belajar mengenai artikel hingga kalian nanti akan bisa membuat sebuah artikel. Ya, baik anak-anak, saya akhiri. Tetap semangat, selalu sehat, belajar selalu untuk meraih cita-cita dan masa depan kalian yang cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.